Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Isana dari kelas PAI 1B akan menyelesaikan tugas Ulumul Quran yang membahas tentang munasabah Al-Quran. Langsung saja, secara etimologi, munasabah berasal dari masdar munasabah yunasibu munasabat yang berarti hubungan. Dalam arti lain, munasabah bisa diartikan al-mudharrabah, berdekatan, dan al-musyakalah, saling berkaitan. Di mana secara bahasa munasabah adalah perpadanan dan kedekatan diartikan sebagai tepat kembalinya ayat-ayat dalam satu makna yang menghubungkan dengannya, baik yang umum maupun yang khusus, bersifat logika, indrawi, dan hubungan yang lainnya. Secara terminologi, munasabah ialah suatu ilmu di bidang ulumul Quran yang membahas tentang isi kandungan dan pemahaman makna ayat-ayat di dalam Al-Quran secara komprehensif dengan mencari kedekatan, keterkaitan, dan pengelompokan serta menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama suratnya. Munasabah dari segi sifat ada dua, yaitu zahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Contohnya, dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Yang kedua, khafiyul irtibat, yang artinya munasabah yang tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Contohnya dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Afala yanzuruna illa libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang menjelaskan, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Munasabah segi materi. Yang pertama, hubungan atau korelasi antara satu surah dengan surat sebelumnya. Satu surah berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Contohnya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Dan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, hubungan antara nama surah dengan isi atau tujuan surah. Pada umumnya, nama-nama surah diambil dari suatu masalah pokok yang terdapat dalam surah tersebut. Contohnya, surah An-Nisa, nama An-Nisa karena memang persoalan pokok yang terdapat dalam surah tersebut adalah menyangkut persoalan perempuan. Yang ketiga, surah antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contohnya dapat kita lihat pada surat Al-Mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ayat 1. Dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Yang keempat adalah hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya pada satu surat. Contohnya Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kelima, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Tuhan semesta alam.
Yang keenam yaitu hubungan antara fasilah kalimat penutup yang terdapat di akhir ayat dengan isi ayat. Contohnya pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 25 yang berbunyi wa kafallahul mu'minina al-qital, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Lalu ditutup dengan wa kanallahul qawiyyan azizan, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ini konteksnya cukup bagi Allah, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, yang artinya bersemua itu dikembalikan oleh Allah. Yang kita tahu zaman Rasulullah dan sahabatnya banyak yang berjihad di jalan Allah dengan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencukupkan peperangan itu karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Yang berikutnya ada faedah munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran ini bagian dari ulumul Quran yang banyak kegunaan yang bisa kita dapati dan manfaat. Yang pertama adalah dapat memudahkan kita sebagai muslim untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas asbabun nuzul. Ada ayat yang diturunkan dengan sababun nuzul, dan ada ayat yang memang diturunkan tidak dengan didasari asbabun nuzul. Tapi kemudian itu semua adalah hak kodrat Allah. Karena ayat-ayat Al-Quran memang iman Allah, maka diyakini bahwa setiap hukum Allah atau setiap wahyu, setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi kita, dibacakan Nabi kita, merupakan suatu wahyu, dan wahyu tersebut memiliki tujuan sebagai penerang hidup kita, sebagai jalan hidup kita. Jadi kita dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai dengan asbabun nuzulnya. Yang kedua, mengetahui persambungan antara hubungan antara bagian Al-Quran, baik kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, surat maupun surat. Artinya, kalimat ayat tadi ada kaitan satu dengan yang lain. Yang berikutnya, dengan ilmu munasabah itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dengan konteks-konteks kalimat serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dengan surat yang lainnya, yang meyakinkan bahwa i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran itu betul-betul diyakini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Jelas dari beberapa contoh tadi yang disampaikan, salah satunya misalnya ketika ada ayat di akhir surat Al-Waqiah ayat 96 kemudian punya korelasi dengan ayat pertama pada surat Al-Hadid dengan konteks dan isi yang sama tentang perihal tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dengan ilmu munasabah Al-Quran tentu akan sangat membantu kita menafsirkan ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat, suatu ayat dengan kalimat atau ayat lainnya, sehingga ini mempermudah para mufasir atau para ulama dalam hal mengambil keputusan sebuah hubungan atau istimbat hukum atau isi kandungan, sehingga bisa diartikan apalagi hal-hal yang berkaitan dengan syariat atau pengetahuan bisa dilakukan dengan cara mempelajari munasabah Al-Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.